Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Saat bertemu dengan seseorang dan kita menanyakan kabar atau keadaannya, kita tentu mendengar jawaban, "Oh, kami baik-baik saja." Demikian juga dengan jawaban kita di saat seseorang bertanya kabar kita, kita akan menjawab, "Puji Tuhan, kami baik-baik saja." Meskipun sebenarnya keadaan kita tidak sedang baik pada waktu itu. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Saat kita merasa baik-baik saja, tiba-tiba keadaan menjadi berubah dan menjadi tidak baik. Suasana hati kita yang lagi ceria dan penuh kebahagiaan, namun tiba-tiba berubah menjadi buruk, bad mood, sedih, dan kehilangan sukacita. Realita kehidupan yang kita hadapi adalah hidup ini dipenuhi dengan keadaan yang tidak terduga. Apa saja bisa terjadi pada kita, pada keluarga kita, pada teman kita, bestie kita. Nah, kapan terakhir kali Anda merasakan hidup menjadi tidak baik-baik? Saat Yesus mengajak para muridnya bertolak ke seberang dengan menggunakan perahu, keadaan yang awalnya baik-baik saja tiba-tiba berubah menjadi menakutkan di saat angin keras menerjang perahu mereka. Bagi para murid, angin yang keras yang mereka hadapi tidak seperti biasanya, yang mengakibatkan air mulai masuk ke dalam perahu mereka. Yesus yang bersama mereka sedang tidur, dan para murid yang ketakutan membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Markus 4 ayat 38. Yesus lalu bangun dan menghardik angin itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Markus 4 ayat 39. Kita melihat bagaimana Yesus berkuasa atas alam semesta. Angin taufan pun tunduk kepada Yesus. Ini menunjukkan bukan saja Yesus berkuasa, namun Yesus adalah Tuhan yang memegang kendali atas segenap ciptaannya. Dan Yesus berkata kepada para muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Markus 4 ayat yang ke-40. Saat keadaan baik-baik saja, para murid merasa mampu untuk mengatasi apapun, sehingga dan mungkin tidak memerlukan Yesus, sekalipun Yesus bersama dengan mereka. Namun saat badai datang dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa, menjadikan mereka sangat ketakutan, barulah mereka membangunkan Yesus. Perkataan Yesus menunjukkan sesungguhnya para murid sedang mengalami situasi kehilangan kepercayaan, seakan-akan Yesus tidak peduli kepada mereka di saat menakutkan seperti itu. Ketidakpercayaan para murid mungkin juga sering kita alami. Kita tahu bahwa Yesus sangat mengasihi kita, Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan senantiasa menyertai kita. Namun seringkali kita menjadi kehilangan kepercayaan yang mengira bahwa Yesus tidak peduli pada kondisi kita, khususnya dalam keadaan buruk dan menakutkan. Hal ini terjadi karena kita mengira bahwa di saat kita percaya kepada Yesus, maka kita tidak akan pernah mengalami kesusahan, kelemahan, badai kehidupan itu tidak akan pernah ada. Tentu saja ini konsep yang keliru. Penyertaan Yesus
bukan membebaskan kita dari berbagai masalah atau menghilangkan badai atas hidup kita. Namun penyertaannya adalah menyertai kita sekalipun kita sedang berada di tengah badai masalah. Yesus memberi kekuatan untuk kita bisa melewatinya. Roh Kudus membimbing kita, memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita untuk tetap melihat dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat, yang memegang kendali atas hidup kita. Setiap saat di dalam kehidupan kita, dari hal yang terbaik yang kita alami hingga hal terburuk yang terjadi atas hidup kita, Tuhan tetap menyertai kita. Ia tetap peduli kepada kita. Sesungguhnya kita tidak pernah melewati masa-masa sulit itu sendirian. Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita, baik di saat kita baik-baik saja atau juga di saat kita merasa sedang tidak baik-baik. Ingatlah, pemahaman kita tentang siapa Yesus itu akan berdampak pada cara kita menanggapi masa-masa sulit dalam hidup kita. Mari renungkan dengan kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan, terima kasih di saat kami merasa baik-baik saja, seringkali kami lupa. Seringkali kami merasa bisa menyelesaikan semuanya. Namun di saat kami merasakan tidak sedang dalam keadaan baik-baik, kami kebingungan, kami ketakutan, kami seringkali lupa bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai kami, menguatkan kami, menghibur kami. Ya Tuhan, bimbing kami saat ini. Memasuki hari ini, kami mohon penyertaan-Mu. Apapun yang terjadi atas hidup kami mau belajar untuk tetap percaya kepadamu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat. Engkau adalah Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih kami boleh diingatkan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sekali lagi, kapan Anda merasa kehidupan Anda menjadi tidak baik-baik? Mari kita melanjutkan perjalanan hidup kita. Dan ingat, percayalah kepada kuasa Tuhan, bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.